Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena sopir belum menguasai kendaraan lantaran masih belajar, sebuah minibus terjun ke Kali Anyar, Kota Solo. Mahalnya harga kebutuhan pokok membuat warga rela antri demi mendapatkan paket sembako murah. 6 mucikari digerebek di sebuah hotel di Kabupaten Banyumas. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh kebutuhan logistik untuk warga terdampak erupsi Merapi sudah dikirim, termasuk pakan ternak. 5 hari sejak erupsi Sabtu pekan lalu, aktivitas erupsi Gunung Merapi terus menurun. Meski hujan abu menyebar di 6 kota dan kabupaten, namun belum ada warga yang mengungsi. Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan sejauh ini warga di lereng Merapi masih aman di rumah masing-masing. Pemerintah telah mendistribusikan seluruh kebutuhan logistik termasuk pakan ternak milik warga. Masyarakat tidak ada pengungsi, semuanya oke di tempat masing-masing dan mereka cukup paham. Bisa minta untuk semua pakai masker. Logistik alhamdulillah sampai ini masih cukup, tapi pantauannya masih terus kita Menjalankan praktik prostitusi, 6 mucikari digerebek di sebuah hotel di Kabupaten Banyumas. Ke-6 pelaku menjalankan bisnis kotornya sejak 1 tahun terakhir dengan tarif Rp300.000 hingga Rp1.000.000 untuk sekali kencan. Sebuah hotel di Jalan Merdeka, Kota Purwokerto digerebek. Dari penggerebekan ini ditemukan 6 mucikari. Para induk semang ini tengah menunggu para perempuannya melayani pria hidung belang. Ke-6 mucikari digiring ke Mapolresta Banyumas. Terungkap, praktik kotor ini telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Mereka membuka jasa prostitusi secara daring dengan tarif kencan dari Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Ada 5 perempuan yang dipekerjakan. Kita berhasil melakukan pengungkapan terhadap mucikari. Mucikari sekitar 6 orang. Mereka ini sebagai pelaku operator prostitusi online di salah satu hotel di wilayah Banyumas. Dan ini sudah sangat merasakan. Kemudian polisi mengembangkan jaringan perdagangan perempuan dari kasus ini. Sementara 6 mucikari terancam hukuman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Beralih ke Kabupaten Klaten, warga menyerbu sembako murah di kantor kecamatan. Mahalnya harga kebutuhan pokok di pasaran membuat warga rela mengantri untuk mendapat 1 paket sembako murah. Dari muda, tua, hingga lanjut usia, rela mengantre saat pasar murah digelar di halaman kantor Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten pada Selasa pagi. Mereka menyerbu pasar murah karena harganya yang terjangkau dibandingkan harga pasaran yang terus melambung tinggi. Memang secara harga, sembako yang ditawarkan sangat terjangkau. Cukup dengan uang Rp70.000, warga sudah memperoleh 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Beras, setengah kilo. Ya, 5 kilo. Gula. Gula sekilo. Sama. Minyak. Minyak goreng. Harganya? Harganya itu hitung doso. 70 gitu. Harapannya? Harapannya ya sembako lebih murah lagi. Sering-sering diadakan seperti ini. Pengadaan sembako murah ini sebagai bagian dari pengendalian harga kebutuhan pokok di pasaran. Apalagi jelang bulan Ramadan, harga kebutuhan cenderung meroket. Menghadapi bulan puasa ini kan prediksi harga-harga barang naik, sehingga pemerintah peduli kepada warganya, sehingga terjunlah pasar dasar pangan murah. Ada 300 paket sembako yang dijual dalam pasar murah kali ini. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Bulog juga akan menggelar sembako murah di kecamatan lain. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Harga cabai di Kota Solo semakin pedas. Kini sudah menembus harga Rp70.000 per kilogram. Harga cabai diprediksi akan semakin mahal mendekati bulan Ramadan.
Harga cabai semakin pedas. Di Pasar Legi, Kota Solo, harga cabai terus naik dalam beberapa hari terakhir. Sebut saja harga rawit merah, naik dari harga Rp60.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Begitu juga harga cabai rawit keriting dari Rp25.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Disusul cabai rawit hijau dari Rp20.000 dijual Rp25.000 per kilogram. Imbas kenaikan harga cabai ini membuat para pembeli mengurangi kuantitas belanja. Biasanya warga membeli dengan jumlah yang banyak untuk stok persediaan di rumah. Kali ini mereka hanya belanja sesuai kebutuhan harian. Ya stoknya kurang. Stoknya kurang, Bu. Karena apa, Bu? Gagal panen atau gimana petaninya, Bu? Udah naun nih loh. Hujan, Bu. Ya. Kalau cabenya dari mana, Bu, ini, Bu? Gunung Merapi. Boyolali. Boyolali. Tak hanya cabai, harga sayur mayur juga ikut naik. Mulai dari buncis, tomat, dan kol naik harga berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Naik. Naiknya sampai berapa, Pak? 1.000, 2.000. Kenaikan harga di pasaran imbas dari cuaca buruk dan erupsi Gunung Merapi yang membuat pasokan cabai hingga sayuran dari petani di Cepogo, Boyolali berkurang. Pembelinya Biasa normal. Kurang. tetap dibeli juga, Bu. Ya. Biasanya kalau beli berapa, Bu? Berapa kilo per? Paling 5 kilo dan sedikit. Kenaikan harga komoditas diprediksi akan terus naik memasuki bulan Ramadan. Namun, harga minyak goreng dan beras cenderung stabil dalam beberapa hari terakhir. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Perum Bulog cabang Pekalongan kesulitan menyerap hasil panen gabah dan beras petani di 7 kabupaten kota. Alasannya karena harga gabah kering petani di tingkat petani dan penggilingan sedang tinggi melebihi harga pembelian pemerintah. Tingginya harga gabah di tingkat petani membuat Perum Bulog cabang Pekalongan kesulitan menyerap hasil gabah dan beras di 7 kabupaten kota. Sesuai regulasi Badan Pangan Nasional atau Bappenas per 13 Maret 2023, gabah kering di tingkat petani berada di harga Rp5.000 per kilogram. Lalu di tingkat penggilingan dibanderol Rp6.200 per kilogram. Untuk gabah kering giling dihargai Rp6.300 per kilogram, sehingga harga beras Bulog menjadi Rp9.950 per kilogram. Namun sebelum ada kenaikan HPP ini, harga gabah kering di tingkat petani dan penggilingan sudah mencapai Rp5.800 hingga Rp6.100 per kilogram. Tingginya harga lapangan yang terjadi sebelum ada penentuan HPP oleh Bappenas ini membuat Bulog kesulitan menyerap gabah dan beras. Apalagi saat ini panen raya sudah dimulai di Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Brebes hingga Batang. Target serapan hingga 71.000 ton beras pun terkendala karena tingginya harga di tingkat petani dan penggilingan. Ditambah lagi, harga beras juga berada di angka Rp10.200 hingga Rp10.500 per kilogram. Harga hasil pemantauan kami di lapangan, gabah GKP di penggilingan itu minimal seharga Rp5.800, bahkan ada yang sampai Rp6.000 Meski belum menyerap, stok beras di 6 gudang Bulog di wilayah kerjanya masih cukup aman. Ada 6.700 ton beras yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan dan Lebaran. Sugartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Tim gabungan menggelar pengawasan pangan jelang puasa di Kota Solo pada Selasa siang. Hasilnya, beberapa produk makanan kemasannya mengalami kerusakan dan tanpa mencantumkan waktu kadaluarsa. Sejumlah produk makanan mentah dan siap saji di Pasar Legi, Kota Solo disidak petugas. Satu persatu kios dan warung pedagang dicek. Sejumlah produk baik isi dan kemasan ditemukan rusak. Bahkan ditemukan sejumlah produk makanan yang tak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Barang-barang kiloan ini merupakan suatu PR yang sangat besar bagi kita tim, karena dari dulu belum ada pedagang itu bisa membuktikan bahwa itu ada tanggal kadaluarsanya. Produk yang sudah rusak atau melewati masa konsumsi dipisah. Pedagang merugi lantaran seluruh produk yang rusak tak bisa dikembalikan ke distributor. Nggak bisa ditukar, Ibu? Nggak bisa, resiko saya. Selain pasar tradisional, petugas juga menyisir toko-toko swalayan. Di tempat ini juga ditemukan barang-barang yang rusak dan tidak layak jual.
Petugas meminta pengelola toko untuk menarik produk dari etalase. Pengawasan terhadap kualitas produk makanan ini adalah upaya menjaga keamanan konsumen, terutama memasuki bulan puasa. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.